Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Wahyu Ramadan. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana saya bisa magang di Primer Koperasi Angkatan Laut Armada 2, yang lebih singkatnya Primkopal Armada 2. Jadi Primkopal ini bergerak di bidang koperasi, terutama kebutuhan primer. Kebetulan saya di sini juga sebagai pegawai, saya bekerja di sini, tepatnya di subunit kredit barang. Jadi di Primkopal ini memiliki banyak unit usaha. Lebih contohnya subunit kredit barang itu tempat saya magang dan bekerja. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan mengapa saya bisa magang di Primkopal Armada 2 ini, dan saya akan menjelaskan juga kegiatan saya selama magang di Primkopal Armada 2 ini. Jadi tepatnya di subunit kredit barang itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5 saya memasukkan pengajuan kredit beberapa anggota yang ingin mengajukan kredit barang, entah itu HP, motor listrik, dan laptop atau barang-barang elektronik lainnya. Jadi saya memasukkan ke sistem, ke komputer, dan juga selain saya memasukkan ke sistem atau ke komputer itu, saya juga di tanggal 1 sampai tanggal 10 melayani anggota yang mungkin ingin melunasi angsurannya atau membayar angsuran, seperti itu. Dan di tanggal 1 sampai 5 itu saya mengerjakan laporan rugi laba neraca, mungkin seperti itu. Dan sebelum mengajukan kredit, anggota juga harus mengisi perjanjian. Ada perjanjian kredit antara subunit kredit barang dengan kreditor. Jadi di dalam perjanjian ini ada berbagai aspek. Sebagai contohnya, ini ada 3 unsur, yaitu unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Jadi unsur esensialia ini pokok syarat yang tidak bisa diabaikan dalam perjanjian, harus ada dalam perjanjian. Jika tidak, maka perjanjian tidak sah. Jadi yang dimaksud dalam unsur esensialia ini, jadi syaratnya harus ada barang yang ingin dikreditkan, ada objeknya. Jadi kalau tidak ada objeknya, maka perjanjian itu tidak sah. Terus yang kedua, unsur naturalia, bagian perjanjian yang diatur oleh undang-undang, tetapi oleh para pihak dapat diganti sehingga bagian tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah. Jadi yang dimaksud dalam unsur naturalia ini, bagian perjanjian yang diatur oleh undang-undang tetapi oleh para pihak dapat diganti. Jadi mungkin isi dari perjanjian tersebut, hak atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh kreditor. Jadi mungkin seperti itu beberapa perjanjian, mungkin seperti itu. Yang ketiga, ini ada unsur aksidentalia, yang artinya bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak sementara undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut. Jadi yang dimaksud dalam unsur aksidentalia ini seperti tempat penandatanganan pengajuan kredit ini. Jadi tidak diatur dalam undang-undang, tetapi ditambahkan oleh para pihak. Jadi mungkin perjanjiannya ditandatangani di kantor subunit kredit barang ataupun di luar kantor juga bisa. Jadi mungkin seperti itu penjelasan
beberapa aspek dalam hukum perjanjian. Jadi sebelum melakukan perjanjian ini ada aspek yang harus diketahui, yang penting untuk diketahui. Jadi saya lanjut lagi, pada tanggal 11 sampai 15 itu saya ngeprint tagihan. Jadi tagihan bulan tersebut, bulan itu saya print, saya kirimkan ke bekas. Bekas ini pemegang kas. Jadi di Koarmada 2 ini ada banyak sekali satuan kerja. Jadi satuan kerja ini diatur oleh 4 bekas, yaitu bekas Mako, bekas Denma, bekas Sat Kapal 1, bekas Sat Kapal 2. Jadi di antara 4 bekas ini masing-masing mempunyai satuan-satuan kerja yang diatur. Jadi mungkin untuk administrasi dari anggota-anggota Koarmada 2 diatur oleh bekas, dan masing-masing satuan kerja memiliki juru bayar. Jadi tugasnya juru bayar ini mengatur administrasi anggota, mulai gajinya, mulai dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan di subunit kredit barang ini pakai sistem potong gaji. Jadi setelah saya kirimkan tagihannya ke pemegang kas ini, nanti dari pemegang kas dipotongkan gajinya. Anggota-anggota siapa saja dari satuan kerja mana aja yang memiliki angsuran atau memiliki tanggungan, jadi dipotong melalui bekas. Dan juga di tanggal 11 sampai 15 ini saya mencetak tagihan juga yang saya tujukan untuk juru bayar per satuan kerja. Jadi biar juru bayar satuan kerja ini juga tahu bahwa anggotanya memiliki angsuran di subunit kredit barang, dan nantinya oleh juru bayar ini juga gajinya juga dipotong. Jadi yang potong dari juru bayar dan juga pemegang kas tersebut. Terus pada tanggal 16 sampai 30 itu saya tetap melayani beberapa anggota yang mungkin ingin melunasi atau membayar angsuran. Jadi sembari melayani tersebut saya menunggu kiriman kwitansi. Jadi kiriman kwitansi dari pihak bekas, keempat bekas tersebut nanti dikirimkan ke Primkopal dan dikirimkan ke subunit kredit barang. Jadi di dalam kwitansi tersebut juga ada beberapa anggota yang mungkin dicantumkan, mungkin tidak terpotong, atau mungkin gajinya kurang mencukupi, atau mungkin ada hal-hal lainnya sehingga gajinya tidak dapat terpotong. Jadi saya kerjakan, terus saya kirimkan ke pihak staf Primkopal Koarmada 2. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan kegiatan saya selama magang di Primkopal Koarmada 2. Dan juga terakhir tanggal 30 sampai bulan depan tanggal 5. Tanggal 5-nya itu saya mengerjakan laporan rugi laba, neraca, mungkin seperti itu, nanti yang saya kirimkan ke bendahara Primkopal Koarmada 2. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan dari mengapa saya bisa magang di Primer Koperasi Angkatan Laut Koarmada 2 ini. Dan juga saya jelaskan kegiatan saya selama magang di Primkopal Koarmada 2. Mungkin seperti itu dulu. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin seperti ini surat perjanjian kerjasama dengan unit dagang yang ada di subunit kredit barang ini. Jadi dijelaskan bahwa pihak ke-1 telah mengadakan kerjasama
dengan pihak kedua, di mana pihak ke satu ini subunit kredit barang dan pihak keduanya unit dagang yang ada di subunit kredit barang ini UDA Tengsel, di mana menjelaskan bahwa pihak pertama membayarkan secara konsignasi dari barang dagangan pihak kedua, dan di dalil yang kedua, pembayaran dilaksanakan setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Di sini beban yang diberikan kepada pihak keduanya, yang pertama memasarkan barang dagangan tersebut kepada anggota Brimkopal Kormada II. Yang kedua, sanggup memberikan harga lebih murah dari harga pasaran umum. Yang ketiga, membantu proses garansi ke pihak customer service brand. Yang keempat, melayani penjualan secara cash, kredit di cabang-cabang yang sudah ditunjuk. Dan kelima, dalam penjualan kredit sistem khusus pembayaran manual, pihak kedua bertanggung jawab penuh dan sanggup atau melunasi dari nasabah yang bermasalah dalam pembayaran pihak ke satu. Yang ketiga, apabila terjadi hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini, akan diselesaikan secara dengan musyawarah. Dan yang D, surat perjanjian ini berlaku 2 tahun sejak dikeluarkan. Mungkin seperti itu isi surat perjanjian antara subunit kredit barang dengan unit dagang dengan salah satu rekanan kami, yaitu UDA Tengsel. Jadi di sini surat perjanjian yang saya tunjukkan ini cuma simpanan saja bagi subunit kredit barang. Untuk surat perjanjian yang asli terdapat di kantor pusat Brimkopal Kormada II, di mana di surat perjanjian tersebut telah ditempelkan materai, di mana materai tersebut sudah memberikan kekuatan hukum tersendiri berkekuatan hukum tetap bagi pihak yang melaksanakan perjanjian. Jadi mungkin seperti itu surat perjanjiannya. Ini saya ambil salah satu contoh surat perjanjian kredit motor, di mana di dalam surat perjanjian ini hanya dibebankan kepada debitor saja, dan bukan berarti subunit kredit barang melalaikan tugasnya. Jadi kewajiban subunit kredit barang di sini melaksanakan segala administrasi yang telah diajukan ini. Jadi selama potongannya masih berlangsung, jadi yang mengurus semuanya subunit kredit barang selama 36 bulan kalau sepeda motor. Di sini ada tanda tangan kepala akun. Ke akun ini kepala pemegang kas dan juga juru bayar. Juru bayar ini, jadi setiap satuan kerja memiliki juru bayar. Tugas juru bayar ini mengatur segala administrasi anggotanya, jadi seperti gaji dan tagihan pemotongan lainnya yang mengurus juru bayar. Dan juga ada pemohon, komandan atau kepala satuan kerja, dan juga kepala subunit kredit barang. Dan di halaman berikutnya ada surat persetujuan suami atau istri. Jadi sini tujuannya pihak istri juga mengetahui bahwa suaminya mereka melakukan kredit kepada subunit kredit barang, melakukan kredit motor. Dan di sini yang bertanda tangan yang menyetujui ini bisa ditandatangani oleh suami atau istri, pilih salah satu saja, dan juga disertai materai 10.000.